Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to e-learning section with me, Miss Dina Ferdiana. So in today's video, we are going to learn about our next material, which is about a grammatical structure, a very basic one, which is about noun. So without further ado, let's just get into the material. Jadi, mari kita mulai materi hari ini dengan memahami terlebih dahulu definisi dari noun. So, let's talk about the definition of noun. Noun is everything we can perceive with at least one of our five senses. Noun atau kata benda dalam bahasa Indonesia itu adalah segala sesuatu yang bisa kita persepsikan menggunakan setidaknya salah satu dari panca indera kita. Jadi apapun yang bisa kita lihat, sentuh, cium, dengar, itu adalah noun atau kata benda. Atau lebih mudahnya lagi, noun itu adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bisa berupa benda, bisa berupa orang, bisa berupa tempat. Itu adalah noun atau kata benda. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan beberapa contoh dari noun. Yang pertama adalah coffee. Seperti yang kita tahu, coffee itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Jadi coffee atau kopi itu merupakan salah satu contoh dari noun atau kata benda. Contoh kedua, music. Seperti yang kita tahu, music itu bisa kita dengar, karena itu dia adalah noun. Kemudian cake. Cake itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Berarti dia termasuk noun. Kemudian flower. Flower itu bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita cium baunya. Jadi flower termasuk noun. Kemudian ada juga love. Love itu memang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita sentuh, tapi love itu bisa kita rasakan. Jadi love ini merupakan salah satu contoh dari noun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian noun. Jadi noun itu ada banyak sekali kategorinya. Kita mulai dengan membagi noun menjadi dua bagian. Ada yang namanya proper noun, ada yang namanya common noun. Yang dimaksud dengan proper noun itu adalah noun atau kata benda yang merujuk kepada benda yang sangat spesifik. Maksudnya spesifik itu adalah dia merujuk kepada benda yang semisal benda itu disebutkan, kita akan langsung paham yang mana yang dimaksud. Contohnya di situ saya menulis Dinda. Bukan sembarang gadis, tapi gadis yang namanya Dinda. Kemudian ada SMK Turen. Bukan sembarang sekolah, tapi SMK Turen. Kemudian ada Ferrari. Bukan sembarang mobil, tapi yang mereknya Ferrari. Kemudian yang terakhir adalah Mobile Legend. Bukan sembarang game, tapi yang namanya Mobile Legend. Kemudian bisa kalian perhatikan bahwa untuk proper noun ini sendiri, semua huruf pertamanya harus selalu kapital atau dalam bentuk huruf besar. Nah, selain proper noun, ada juga yang namanya common noun. Yang dimaksud dengan common noun itu adalah kata benda yang merujuk kepada benda yang sangat umum. Artinya, pada saat kita menyebutkan benda itu, kita mungkin tidak bisa langsung merujuk kepada benda yang dimaksud oleh si pembicara. Seperti contohnya girl atau perempuan. Umum sekali kan, karena di dunia ini banyak sekali anak perempuan. Kemudian ada school. Kita tahu sendiri bahwa sekolah di dunia ini ada banyak sekali. Bahkan di Turen pun kita tahu bahwa ada banyak sekolah. Car atau mobil. Kita tahu bahwa ada banyak sekali merek mobil. Kemudian ada game atau permainan. Kita tahu sendiri bahwa di Play Store ada banyak sekali jenis game. Intinya adalah proper noun itu awalnya di kapital dan merujuk pada benda yang spesifik. Kalau common noun itu merujuk pada benda yang umum. Dan biasanya dia itu hanya di kapital kalau berada di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat, dia akan selalu berbentuk huruf kecil. Lebih jauh lagi, common noun itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah countable dan yang kedua adalah uncountable. Artinya countable adalah bisa dihitung. Contohnya friend atau teman, car, mobil, book, buku, table, meja.
Kemudian ada yang namanya uncountable atau tidak bisa dihitung. Contohnya adalah sand, pasir, juice, money, uang, dan cake, ya cake kue. Nah Bu, uang bukannya bisa dihitung Bu? Bukan begitu. Jadi konsepnya uncountable itu bukan berarti tidak bisa dihitung. Akan tetapi, uncountable ini biasanya merujuk kepada benda yang membutuhkan alat bantu agar dia bisa dihitung. Kita ambil contoh jus aja ya. Kita nggak mungkin bilang 1 jus, 2 jus, 3 jus kan. Pasti kita bilangnya 1 gelas jus, 2 gelas jus begitu kan. Berarti dia membutuhkan alat bantu berupa gelas. Sedangkan gelas termasuk hal yang bisa dihitung. Contohnya lagi uang. Kita nggak mungkin bisa bilang 1 uang, 2 uang, 3 uang, 4 uang. Pasti kita bilang selembar uang, 2 lembar uang. Karena itu, money ini termasuk noun yang uncountable atau tidak bisa dihitung. Selain itu, uncountable ini biasanya merujuk kepada benda yang relatif. Contohnya uang tadi. Antara satu orang dengan orang yang lain pasti memiliki persepsi yang berbeda tentang uang. Ada yang merasa bahwa 1 juta itu sedikit, ada juga yang merasa bahwa 1 juta itu uang yang banyak. Jadi untuk hal yang relatif, biasanya dia dikategorikan sebagai uncountable atau tidak bisa dihitung. Selain kategori yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga noun yang disebut singular dan plural. Singular itu artinya adalah tunggal, atau hanya ada satu. Sedangkan plural itu adalah jamak atau lebih dari satu. Nah, untuk merubah singular atau kata tunggal menjadi kata jamak, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kata bendanya harus common. Kalau proper, tidak boleh dipluralkan. Jadi contohnya kalau tadi Ferrari, itu kan proper ya. Itu kita nggak bisa ditambahi S jadi Ferraris, nggak boleh. Kemudian, syarat kedua adalah dia harus countable atau bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung seperti contohnya money, kita nggak bisa bilang manis. Sekarang kita mulai membahas tentang aturan yang harus kita terapkan pada saat kita ingin merubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak. Yang pertama, apabila kata benda ini diakhiri dengan O, atau X, atau CH, atau SH, atau S, atau SS, maka belakangnya harus kita tambah dengan ES. Seperti contohnya, potato diakhiri dengan O, maka harus ditambah ES menjadi potatoes. Kemudian box, karena diakhiri dengan X, maka kita tambahkan ES di belakangnya menjadi boxes. Kemudian bench, karena diakhiri dengan CH, maka belakangnya harus kita tambahkan ES menjadi benches. Kemudian ada eyelash, karena diakhiri dengan SH, maka dia pada saat jamak kita ubah menjadi eyelashes. Kemudian ada bus, yang diakhiri dengan S, maka pada saat kita ubah menjadi jamak, kita tambah dengan ES menjadi buses. Dan yang terakhir, class. Class kan diakhiri dengan double S. Maka pada saat seperti itu, maka harus kita tambahkan ES menjadi classes. Selanjutnya, apabila noun atau sebuah kata benda berakhiran dengan F atau FE, maka F atau FE ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi V, baru kemudian kita tambah dengan ES. Contohnya leaf, berubah menjadi leaves. Bisa kalian perhatikan bahwa F itu berubah menjadi V dulu, baru ditambah dengan ES. Kemudian ada shelf, lagi diakhiri dengan F, F-nya diganti menjadi V, baru ditambah dengan ES. Knife, diakhiri dengan FE. FE-nya dirubah jadi V dulu, baru ditambah ES menjadi knives. Kemudian ada wife, diakhiri dengan FE, jadi FE-nya harus diubah menjadi V dulu, baru ditambah dengan ES menjadi wives. Aturan selanjutnya, apabila kata benda ini berakhiran dengan Y, sedangkan huruf sebelum Y ini terdiri dari huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, maka kita tinggal menambahkan S saja di belakangnya. Contohnya day, diakhiri dengan Y, sebelum Y adalah huruf vokal berupa A. Maka kita tinggal menambahkan S sehingga berubah menjadi days. Begitu juga dengan boy, berakhiran Y,
dan sebelum Y ini adalah huruf vokal berupa O, maka dia akan kita ubah menjadi boys. Dan begitu seterusnya, bisa kalian lihat sendiri di video. Akan tetapi, apabila noun ini berakhiran dengan Y, sama seperti barusan, akan tetapi sebelum Y ini bukan huruf vokal, akan tetapi huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, pokoknya yang selain A, I, U, E, O tadi, maka Y harus diubah terlebih dahulu menjadi I sebelum ditambahkan dengan ES. Contohnya Siri. Siri ini diakhiri dengan Y, dan sebelum Y ini adalah T, bukan A, I, U, E, O. Maka pada saat kejadiannya seperti ini, Y ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi I, baru kita tambahkan ES menjadi series. Contohnya lagi, enemy. Diakhiri dengan Y, dan sebelum Y adalah M yang merupakan huruf konsonan, maka Y harus diubah menjadi I dulu, baru ditambah ES menjadi enemies. Dan begitu seterusnya. Sebenarnya, selain aturan yang sudah saya sebutkan tadi, kebanyakan dari nouns itu tinggal ditambahkan S agar bisa berubah menjadi jamak. Contohnya tiger, di situ nggak ada O, nggak ada X, nggak ada CH, nggak ada SH, nggak ada S, nggak ada SS, nggak ada Y, nggak ada F, nggak ada FE, maka dia tinggal ditambah S menjadi tigers. Book, tidak ada aturannya seperti tadi, tinggal ditambah S menjadi books. Table, langsung jadi tables. Food, langsung jadi foods. Plate, langsung jadi plates. Kebanyakan noun itu seperti itu. Akan tetapi, kalian harus berhati-hati. Beware, itu artinya hati-hati. Some nouns don't follow any rules, thus they are called as irregular nouns. Beberapa kata benda ini tidak mau mengikuti aturan apapun, sehingga mereka disebut sebagai irregular noun. Contohnya child atau anak. Itu kalau mau kita ubah menjadi anak-anak, maka jamaknya harus diubah menjadi children. Mouse atau tikus, kalau tikusnya satu mouse, tapi kalau tikusnya banyak adalah mice. Tooth berubah menjadi teeth, man berubah menjadi man, woman berubah menjadi women. Ya memang agak aneh, jadi kalau dia plural, O-nya itu kita baca I. Woman berubah menjadi women. So, I think that's all. That's enough for today. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah sini. Tim Bahasa Inggris SMK Turen akan mencoba menjawab pertanyaan kalian dengan membalas komentar kalian atau dengan jawab pertanyaan kalian di video selanjutnya. So, I hope that you stay safe and stay healthy out there. Pastikan kalian sering mencuci tangan dan memakai masker setelah kalian keluar dari rumah. So, see you guys on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.